Setelah Perang Dunia II usai, Jepang wajib memberikan kompensasi kepada negara-negara penjajahnya. Hal ini berdasarkan Perjanjian San Francisco pada tahun 1951 yang digagas Amerika Serikat sebagai pihak yang menang perang. Namun awalnya ganti rugi ini tidak berjalan mulus untuk Indonesia, sebab kedua negara masih kukuh dengan angka ganti rugi masing-masing. Dua perusahaan Kinoshita Trading Company milik Kinoshita Shigeru dan Tonichi Trading Company milik Kubo Masao sebagai perusahaan yang menggarap proyek kerjasama pembebasan perang dengan Indonesia, mencari taktik supaya Soekarno mau menandatangani kerjasama tersebut. Seolah tahu kelemahan Soekarno, mereka menyodorkan dua perempuan padanya, yaitu Sakiko Kanase dan Naoto Nemoko yang dikenal dengan nama Dewi Soekarno. Dari salah satu mereka kisah cintanya berakhir tragis dan salah satunya penuh banyak kenangan dan masih hidup hingga sekarang. Dikenal dengan nama Dewi Soekarno atau Ratnasari Dewi, merupakan istri keenam dari Soekarno, Presiden RI pertama. Pemilik nama asli Naoko Nemoto ini saat ini berusia 84 tahun. Ia lahir di Tokyo, Jepang pada tanggal 6 Februari 1940. Ia merupakan satu-satunya istri Bung Karno yang masih hidup hingga sekarang. Dari pernikahannya dengan sang proklamator tersebut, ia dikaruniai anak dengan nama Kartika Sari Dewi dan seorang cucu bernama Frederick Kiran Soekarno Sigers. Saat Soekarno menikahinya, kisah cinta keduanya kala itu penuh kontroversi. Bagaimana tidak, Soekarno yang sebelumnya sudah menikah dengan perempuan Jepang yang bernama Sakiko Kanase, tetapi ia memutuskan untuk menikah lagi dengan perempuan Jepang, yaitu Naoko Nemoto. Kisah cinta segitiganya berujung tragis karena Sakiko akhirnya meninggal bunuh diri. Ia meninggal bunuh diri secara sadis dengan mengiris nadinya sendiri di usianya yang baru 25 tahun. Pasca Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, pemerintah Indonesia membuat perjanjian dengan Jepang tentang kesepakatan pembayaran pampasan perang Jepang. Pampasan perang adalah pembayaran yang secara paksa ditarik oleh negeri pemenang perang kepada negeri yang kalah perang sebagai ganti atas kerugian material. Pada tahun 1952, Jepang menandatangani perjanjian damai dengan 49 negara yang diantaranya mengatur tentang pembayaran pampasan kepada Indonesia, Burma, Filipina, dan Thailand. Perjanjian San Francisco yang dilaksanakan pada tanggal 8 September 1951 merupakan perjanjian antara sekutu dan Jepang. Lewat perjanjian ini, Jepang secara resmi berdamai dengan sekutu serta sebagai penanda berakhirnya Perang Dunia Kedua. Perjanjian yang ditandatangani pada 20 Januari 1958 oleh Menteri Luar Negeri Subandrio itu menghasilkan kesepakatan mengenai besarnya pampasan perang yang disepakati, yaitu sebesar $223.080.000 Amerika Serikat. Dari pampasan perang Jepang tersebut, Indonesia berhasil membangun proyek-proyek besar, diantaranya Monas, Gelora Bung Karno, Gedung Sarinah, dan Hotel Indonesia. Pada saat itu muncul berbagai lobi politik antar Jepang dan Indonesia. Saat itulah Soekarno kerap melakukan perjalanan ke negara tersebut. Seolah tahu kelemahan Soekarno, pemerintah Jepang kemudian melakukan taktik licik, yakni menyodorkan seorang wanita padanya. Pada tahun 1958, saat kunjungan resmi Presiden Soekarno ke Jepang, Kinoshita memanfaatkan kesempatan ini. Mereka tahu betul bagaimana cara mendekati Soekarno, yaitu dengan menyodorkan wanita, seorang geisha bernama Sakiko Kanase. Pertemuan Bung Karno dengan Sakiko sendiri berlangsung di Kyoto. Sejak pandangan pertama, Bung Karno sudah merasa tertarik dengan wanita asli Jepang tersebut. Ketertarikan Soekarno pada Sakiko ini tidak disia-siakan oleh Kinoshita Group, sebuah perusahaan Jepang yang memiliki kepentingan menggarap berbagai proyek pembangunan Indonesia dari hasil pampasan perang Jepang. Akhirnya Sakiko masuk dalam bagian bisnis tingkat tinggi Kinoshita Group tersebut, dan Soekarno menikahinya yang kemudian memboyong Sakiko ke Jakarta. Setelah mereka menggelar pernikahan di Hotel Daichi di kota Ginza, Tokyo, Jepang pada tahun 1958. Setelah menikah, Sakiko memutuskan untuk memeluk agama Islam, mengikuti agama yang dianut oleh Soekarno, dan diberi nama Indonesia oleh Soekarno menjadi Saliku Maesaroh.
Selama di Jakarta, ia terdaftar sebagai guru privat salah satu anak karyawan perusahaan Jepang, yakni Kinoshita Trading Company. Dari pekerjaannya tersebut, ia dikenal sebagai ibu guru Basuki. Seiring berjalannya waktu, Soekarno yang sangat sibuk mengurusi soal pampasan perang masih rutin bolak-balik ke Jepang. Saat itulah Soekarno bertemu dengan seorang gadis cantik berusia 19 tahun. Gadis Jepang tersebut bernama Naoko Nemoto atau yang sekarang dikenal sebagai Ratna Sari Dewi Soekarno. Pada saat itu, Naoko bekerja sebagai hostesu atau sebutan profesi seorang wanita yang menemani para pria di klub malam Jepang. Profesi tersebut sangat diminati di Jepang antara tahun 1950 hingga 1959, sebab dianggap sebagai pekerjaan yang mewah dan dapat memberikan gaji tinggi kepada para wanita Jepang yang sulit mendapatkan pekerjaan lainnya. Soekarno pun lantas kembali jatuh cinta pada Naoko Nemoto setelah dikenalkan oleh Kubo Masao di Hotel Imperial sebelum beliau pulang ke Indonesia. Setelahnya, Soekarno dan Naoko Nemoto berbalas surat dan kemudian Bung Karno mengundangnya ke Indonesia. Naoko dengan senang hati menerima ide tersebut dan pada tanggal 14 September 1959, Naoko tiba di Jakarta. Kedatangan Naoko ini akhirnya tercium oleh Sakiko hingga membuat hatinya terbakar oleh rasa marah dan cemburu. 2 minggu setelah Naoko datang, ia merasa frustasi dan terbuang di tanah asing karena asmaranya menjadi cinta segitiga. Ia juga merasa malu karena Naoko menjadi kekasih favorit Soekarno. Sayangnya, Sakiko mengalami kekecewaan yang begitu dalam sehingga ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Pada tanggal 30 September 1959, Sakiko meninggal dunia. Saat itu Soekarno dan Naoko alias Dewi tengah berkunjung ke Bali sekitar 30 September 1959. Soekarno kaget bukan kepalang dan berurai air mata mendengar berita duka tersebut. Ia kemudian meminta para bawahannya untuk mengatur pemakaman istri Jepangnya dengan baik dan tanpa menarik perhatian orang. Kematian Sakiko dirahasiakan dengan hati-hati dari pers dan masyarakat umum, sehingga inilah yang menjadi alasan mengapa upacara pemakaman dilakukan pada malam hari dan tidak dihadiri oleh banyak orang. Kawan-kawan sekalian, mari kita menyanyikan lagi kembali Halo Halo Bandung. Halo Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Halo Bandung. Setelah 3 tahun sejak kematian Sakiko, Naoko akhirnya secara resmi menjadi pendamping Soekarno. Soekarno menikah dengan Naoko pada 3 Maret 1962. Saat itu usianya baru menginjak 19 tahun. Ratna Sari Dewi adalah anak seorang tukang kayu yang memiliki kehidupan pas-pasan di Jepang. Meski begitu, Ratna Sari Dewi merupakan anak yang berbakti pada orang tuanya. Saat berusia 15 tahun, Ratna Sari Dewi berkesempatan untuk ikut bermain dalam sebuah film. Meski saat itu Ratna Sari Dewi hanya mendapat peran sebagai figuran, namun ia yakin jika film tersebut akan menjadi jalan kesuksesannya. Sadar bahwa kehidupan keluarganya pas-pasan, Ratna Sari Dewi memilih untuk tidak sekolah dan memberikan kesempatan sekolah untuk adik laki-lakinya. Sementara itu, ia tetap fokus pada panggung hiburan yang menjadi pilihan hidupnya. Belum juga sukses di panggung hiburan, Ratna Sari Dewi justru mendapat cobaan yang besar. Ayahandanya yang menjadi tulang punggung keluarga meninggal dunia. Sontak hal itu membuat Ratna Sari Dewi harus menjadi pengganti peran sang ayah dalam membiayai kebutuhan keluarga dan biaya sekolah adiknya. Di saat-saat terpuruk itulah Ratna Sari Dewi bertemu dengan Soekarno. Pertemuan dengan orang nomor 1 di Indonesia inilah yang membuat Ratna Sari Dewi berubah 180 derajat. Tepatnya pada tanggal 3 Maret 1962, Presiden Soekarno menikah secara diam-diam dengan Naoko Nemoto. Pernikahan dilakukan di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja. Apalagi perkawinan itu bukan perkawinan pertama bagi Soekarno. Sejak awal pernikahan antara Ratna Sari Dewi dan Bung Karno hanya diketahui kalangan terbatas. Opsi pernikahan diam-diam itu dilakukan karena kondisi ekonomi Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja. Bung Karno banyak dikritik karena melulu membela proyek mercusuar dibandingkan memikirkan nasib rakyat. Padahal sebelumnya publik telah dibuat kecewa oleh Bung Karno karena menduakan Fatmawati dengan mengawini Hartini. Puncaknya aksi demonstrasi mahasiswa pada tahun 1966. Banyak menyoroti perihal Bung Karno tukang kawin.
Ratna Sari Dewi jadi salah satu istri yang terseret-seret dikritik oleh mahasiswa. Ramainya pesan stop impor istri di jalanan ibu kota jadi buktinya. Kekesalan mahasiswa bermuara pada gaya hidup istri-istri Bung Karno yang bermewah-mewah dengan segala fasilitasnya. Tapi tak peka dengan kondisi rakyat Indonesia yang sedemikian sulit. Pada tahun 1965, kondisi ekonomi rakyat Indonesia memang sedang krisis. Krisis di masa demokrasi terpimpin ini sering disebut dengan hiperinflasi Indonesia, di mana nilai mata uang rupiah mengalami inflasi hingga 600%. Bahkan pada saat itu terjadi penyederhanaan nilai mata uang Indonesia dari Rp1.000 menjadi Rp1. Krisis ekonomi pada tahun 1965 ini dilatar belakangi oleh kondisi politik negara, ditandai oleh ketidakjelasan dan ketidakstabilan yang besar pada awal kemerdekaan tahun 1950-an. Pada saat itu terjadi banyak pemberontakan yang membuat terhambatnya ekonomi pada tahun 1950-an. Terlebih anggaran negara kebanyakan disalurkan untuk kebutuhan militer. Hal ini menyebabkan semakin sedikitnya anggaran untuk kesejahteraan masyarakat. Akibat krisis ekonomi di tahun 1965 dan peristiwa G30 SPKI, Soekarno dilengsarkan dan kursi kekuasaan beralih ke Soeharto. Dan beralihlah masa Orde Lama menjadi masa Orde Baru. Kondisi politik yang kalut saat itu membuat Ratna Sari Dewi yang tengah hamil memutuskan untuk berpindah ke luar negeri. Ratna Sari Dewi memilih Paris, Prancis sebagai tempat tujuannya dan membesarkan buah cintanya dengan Soekarno yang diberi nama Kartika Sari Dewi. Setelah lama berada di Paris, Ratna Sari Dewi kembali ke Jakarta pada tahun 1983. Namun pada tahun 2008, ia kembali ke Jepang dan menetap di Shibuya, Tokyo sampai saat ini.